kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa.
Happy Sunday everyone. Wah, gak kedengeran. Happy Sunday. Senang sekali ya. Hari ini kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan, kita mau sama-sama beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita boleh membaca bacaan pertanggapan yang diambil dari Matius 16 ayat yang ke-13 hingga 28. Ayat yang ganjil saya akan membacakan dan ayat yang genap jemaat yang akan membacakan. Kita akan membaca secara bertanggapan. Matius 16 ayat ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kembali mengundang kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Bukan hanya kita berjumpa dengan saudara seiman, tetapi kita berjumpa dengan Allah pencipta kita di dalam Kristus Yesus. Karena itu mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur nomor 122 ayat yang pertama. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kebaktian Prapaskah yang kedua, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Amin. Kasih-Mu bersemi di hati.
Yesus Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita naikkan pujian ini menjadi pengakuan bagi setiap kita bahwa Dialah yang patut kita sembah. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah, termegah, termulia, mulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku Tuhan, bawaku dekat padamu. Kita mau katakan sama-sama, Kau yang terindah dan termegah Tuhan. Terindah, termegah, termulia, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah. Naikkan suaramu bersama di hadapan Tuhan. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Silakan duduk di firman kasih Tuhan. Seringkali di dalam setiap kehidupan kita, kita berseru Tuhan, Tuhan. Dan mungkin Tuhan sangat jauh dengan kita. Tuhan terasa bagi kita mungkin belum mendengar setiap doa-doa kita. Pagi hari ini mari bawa setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun
Tuhanku di atas segalanya. We song together, come on. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, pegang tanganku, kau tuntun setiap langkah kami Tuhan. Yes, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. terpujilah Kau Tuhanku, Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu Tuhan. percaya Yesus. Naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Carly Family, come on. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama kita akan membaca litani pada pagi hari ini secara bertanggapan. Ya Kristus, Engkau adalah terang dunia. Namun kami mengaku bahwa kami seringkali menyembunyikan terang itu dalam hidup kami. Terkadang kami tidak melakukan apa yang benar dan terkadang kami dengan sadar melakukan hal yang salah. Kami juga mengaku seringkali kami menghalangi orang lain untuk menjadi saksi terang-Mu. Kami menertawakan mereka yang hidup benar dan menarik mereka pada cara dunia.
Ya Kristus, dalam dunia yang gelap ini, tolong kami untuk membawa terang-Mu kemanapun kami pergi. Agar melalui perkataan dan tindakan, kami menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bersama-sama kita akan memberi komitmen kita mau katakan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama Kadi Family. Kita mau katakan dengan pujian, dengan sukacita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Here we go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita menaikkan pujian kita dengan sukacita. Are you ready? Are you ready? Kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa ucapan syukur kita. Mari katakan bersama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan apa Bapak Ibu? Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, semua sorakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, yes, sebab Dia baik, balasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya selamanya, kasih setianya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali ucapan syukur sekali lagi ya. Come on, katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Here we go. Akan bersorak-sorai. Semua katakan, 1, 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya,
Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Semua jemaat saja katakan, come on. Saya belum mendengar suara yang di balkon. Semua kita naikkan pujian kita, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. One more time, semua katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Oh, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih bahwasanya untuk selamanya. Semua katakan, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Semua suara sekali lagi katakan, bersyukurlah. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, kan family kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kasih-Nya selalu ada buat saudara dan juga saya. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutnya yang lelah dan yang jahat. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa.
Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sebagaimana pujian yang kami naikkan, kami boleh mengalami, merasakan, bahkan menikmati kasih di dalam Tuhan yang melampaui segala pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami berikan untuk Tuhan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami menyediakan hati, pikiran dan jiwa kami, bahkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu firman-Mu jatuh di dalam hati kami yang subur, sehingga firman itu boleh kami simpan, kami lakukan di dalam kehidupan kami, bahkan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih jika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan sekali lagi pencerahan kepada setiap kami. Hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata, sembunyikan di belakang salib Tuhan, supaya hanya memberitakan isi hati Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih buat rekan-rekan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur ya, pada pagi hari ini kita dibawa di dalam suasana penyembahan yang menurut saya luar biasa ya. Saya berharap ketika kita sudah memuji Tuhan, hati kita enggak capek untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Saya mengingatkan bahwa pujian itu adalah diberikan untuk kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan itu yang bisa kita berikan dalam diri kita sebagai umat pilihannya. Tetapi sekali lagi ketika firman Tuhan diberitakan, itu adalah waktunya kita menyediakan hati, pikiran, dan telinga kita. Tuhan mau berbicara kepada kita. Jangan sampai ketika kita sudah memuji Tuhan ngantuk, waktu firman Tuhan tidur. Nah kayak gitu ya. Kalau tidur berarti firman Tuhan yang itu nanti jatuh di tanah yang berbatu, diambil oleh si jahat, ya kita pulang nggak bawa apa-apa. Nah saya rindu setiap kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ready? Nah kan sepi, ngantuk ini kelihatan ya. Are you ready? Nah gitu. Ferik aja sudah semangat, saya juga harus semangat nih. Nah rekan-rekan, kita akan coba merenungkan satu tema yang menurut saya ini harusnya udah kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya. Dirancang untuk kemuliaan Allah. Saudara dan saya dirancang untuk kemuliaan Allah. Satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, satu bagian saja. Saya akan membacakannya untuk setiap kita demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Perhatikan bagian yang terakhir ya, setelah titik itu ya, setelah titik dikatakan iya, yaitu Allah itu mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam melakukan pekerjaan baik dalam diri Kristus Yesus, karena itu dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Saudaraku, kita percaya bahwa setiap benda yang dibuat oleh manusia itu memiliki sebuah tujuan, sebuah maksud tertentu. Ya. Salah satunya gadget kita. Ya. Gadget kita ini diciptakan, kalau diciptakan itu dari sesuatu yang nggak ada menjadi ada ya. Saya katakan dibuat, jadi bahan bakunya sudah ada. Ya. Dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu. Jelas sekali namanya aja telepon gitu ya, handphone. Itu perkembangan dari telepon ke handphone. Ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk menerima panggilan, untuk membuat panggilan. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang jauh di seberang sana, itu kita bisa melakukan panggilan, berkomunikasi. Itu tujuan awalnya. Ya. Nah tetapi di dalam perkembangannya apakah sekedar sampai melakukan panggilan dan menerima panggilan? Saya yakin tidak. Karena di dalam handphone kita ini disematkan begitu banyak fitur yang begitu canggih. Bahkan kalau kita membeli sebuah handphone, di sana diberikan manual booknya, diberikan instruksi cara penggunaannya. Permisi. Nah saudaraku, bagaimana dengan manusia? Bukankah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Dan itu dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ketika Allah menciptakan manusia, itu diciptakan dengan begitu sempurna dan amat baik. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menyadarinya hal ini. Oh itu konteks penciptaan Pak, udah lama banget, udah jadul banget. Nah saudara, sekali lagi bahwa sayangnya hari ini manusia kurang menyadari akan maksud dan tujuan Allah dalam menciptakan kita. Nah ini mungkin disebabkan karena dosa itu sendiri yang masuk di tengah dunia ini. Sehingga mengaburkan maksud dan tujuan Sang Penciptanya di dalam diri kita. Nah surat Efesus pasal yang kedua ayat 10, Paulus itu mengingatkan kita kembali. Sebetulnya apa sih maksud dan tujuan Allah dalam menciptakan kita? Ternyata sederhana. Dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara, ini adalah tujuan Allah menciptakan kita. Dan tentunya tujuan ini terlihat di dalam konteks anugerah, di dalam konteks anugerah karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Di dalam surat Efesus pasal 2 ayat pertama sampai ke 9 itu. Jangan lupa bahwa kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Satu pesan yang indah untuk melihat kembali rencana Allah yang begitu baik adanya. Pertanyaannya adalah pekerjaan baik atau perbuatan baik yang seperti apa
yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Saudara, bukankah banyak sekali agama di sekeliling kita juga mengajarkan perbuatan baik? Setiap agama mengajarkan perbuatan baik. Walaupun kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, ada agama-agama yang memberikan ritual tertentu dengan mengorbankan anaknya. Dibakar hidup-hidup, dibunuh, diletakkan di pintu gerbang Yerusalem. Ada seperti itu. Tapi kalau di dalam konteks kita di tengah zaman ini, mungkin itu sudah nggak ada ya, Li. Tetapi kita percaya bahwa setiap agama pasti mengajarkan yang baik. Namun kebaikannya itu memiliki konsep yang berbeda. Apakah sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Belum tentu ya. Belum tentu. Nah, karena baik atau tidaknya sebuah tindakan itu nantinya akan dipengaruhi oleh konsep kita berpikir dan apa yang kita lakukan di dalamnya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya tentunya, sebagai orang Kristen. Apa uniknya kalau perbuatan baik itu dilakukan oleh banyak agama? Sama aja. Atau jangan-jangan kita mendapati di sekeliling kita, ya, di dalam pengalaman kita pribadi seperti itu ya, justru kita melihat orang Kristen kalah baik dibandingkan dengan mereka. Kalah baik ya. Misalnya contohnya ketika ada bencana alam. Ya seringkali justru orang-orang Kristen itu perhitungan dulu gitu ya. Entah perhitungannya itu karena memang menaati firman Tuhan gitu ya. Kalau kita mau merencanakan sesuatu itu ya mesti harus duduk dulu, pikir dulu. Ya seperti itu. Jadi tindakannya itu seringkali terlambat. Jadi kalau ada bencana alam, orang kesusahan, udah 1 minggu membutuhkan sesuatu, ya kita hitung-hitung dulu, oke, kita alirkan dana ke bantuan ke orang-orang yang mengalami musibah ini total 1 M. Nah contohnya kayak gitu, angkanya gede, makanya perlu diperhitungkan baik-baik. Ya, seperti itu ya. Tapi udah 1 minggu 2 minggu. Ya. Sementara di bawah sana orang sudah kaliren, orang sudah teriak-teriak, kehausan, bahkan kita mendengar berita ada penjarahan karena memang kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah sementara agama-agama di sekitar kita ini berlomba cepat. Bantu. Seperti itu ya. Kita telat. Nah seperti itu. Ya. Jadi jangan-jangan kita kalah nih kebaikan kita dengan mereka yang berada di luar. Padahal kita mengklaim ya, iman kepercayaan kita ini jauh lebih baik. Tapi tindakannya kok nggak terlihat di depan. Nah saudara, saya rindu setiap kita belajar memahami kenapa kita berbuat baik. Dan kenapa ini akan membentuk motivasi kita tentunya. Membentuk pemahaman kita yang benar. Kenapa sih saya mesti berbuat baik di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saudara, hal pertama di sana dituliskan di dalam ayat yang ke-10a itu. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Terjemahan Indonesianya ya cukup segitu. Lebih bagus terjemahan bahasa Inggris. Banyak penafsir bahasa Inggris itu lebih sepakat. Lebih sepakat menggunakan kata karya miliknya. His workmanship kayak gitu ya. Lebih sepakat itu. Karya miliknya. Karena di dalam teks Yunani miliknya itu diletakkan di depan sebelum karyanya. Jadi diletakkan di depan, jadi ditekankan di sana. Kepemilikan Allah ditekankan di sana. Kita ini buatan, milik Allah. Jelas sekali ya. Saudara,
di dalam suratnya Efesus pasal pertama ayat yang keempat, itu Paulus sudah menyinggung soal kepemilikan ini. Kita milik Allah. Ya, pasal pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Udah disinggung di awal di dalam ayat yang keempat. Dan ini berbicara tentang hal yang akan datang. Tentang yang akan datang ya. Nah, perhatikan bahwa untuk berbicara tentang hal yang akan datang, Paulus itu sudah menekankan nantinya kita ini menjadi milik Allah. Dan Allah memeteraikannya di dalam Roh Kudus. Ada jaminannya. Ya. Nah, kita ini hari ini itu diingatkan. Ya. Karena seringkali terjadi sebuah ketegangan. Itu kan nanti. Nah kalau hari ini, ya kita tetap milik Allah. Kita tetap milik Allah sekarang ini. Dan status kepemilikan itu nanti akan terlihat jelas ketika apa? Ketika Kristus datang kembali. Dia akan menyambut umat pilihannya dan menempatkannya di surga. Nah, saudara, kata buatan di sana ya, itu kata yang dipakai di dalam bahasa aslinya itu. Saya tulis ya dalam teks Indonesianya aja ya, poema. Ya. Poema ini merujuk kepada suatu hasil yang diciptakan dengan begitu istimewanya. Dengan begitu istimewanya. Kalau di dalam perjanjian lama itu dikenakan kepada pekerjaan seorang penjunan. Ya. Jadi seorang penjunan itu kalau membuat hasil karyanya itu sangat istimewa. Dan itu sifatnya handmade. Satu, ya, enggak massal. Enggak massal. Nah kita ini buatan Allah dengan begitu istimewa. Ya. Karya Allah, mahakarya Allah yang luar biasa unik dan satu-satunya. Nah ini ya, satu-satunya. Ya, saya sengaja memberikan gambar sidik jari. Dunia ini ada berjuta manusia yang hidup. Tapi uniknya di dalam ruang yang sempit itu enggak ada yang sama. Ya, enggak ada yang sama ya. Kalau ada yang sama kan enak gitu ya. Jadi kalau saya melakukan scanner dengan jari tangan saya gitu ya, itu bisa terdeteksi ini siapa nih miliknya. Ya, jadi kalau saya berpergian ke Israel, tiba-tiba di sana kecelakaan meninggal kayak gitu ya, tinggal sidik jarinya aja, di scan thread gitu ya, thread muncul data, apalagi ada pasportnya. Ah ini Agung ini. Orang Indonesia, kelahiran Tulung Agung. Kayak gitu ya. Satu-satunya unik ya. Mereka tidak bingung ini. Loh ini Agung yang mana ini ya? Kok di scan kok ada 20? Bingung saya. Dan celakanya salah menentukan. Berkaitan dengan apa? Jaminan saudara. Dikatakan meninggal tetapi ternyata tidak meninggal, lumayan. Dapat asuransi 1M. Kan seperti itu. Masalahnya unik satu. Jadi inilah kata yang dipakai di sana. Kita ini milik Allah. Buatan Allah. Dan kalau di dalam perbandingan ayat yang lain gitu ya. Di dalam kitab Pengkhotbah misalnya. Itu menyiratkan sebuah karya yang luar biasa. Sampai-sampai manusia itu geleng kepala gitu. Tidak bisa memahaminya. Tidak bisa memahaminya. Mungkin kita seringkali mendengar satu lagu gitu ya. Satu lagu KPPK gitu ya. Nomor berapa saya lupa gitu ya. Kasih Allah gitu ya. Untuk menggambarkan kebaikan Allah dalam menciptakan kita. Salah satunya itu ya. Kalau air laut itu dijadikan tintanya. Seluruh pohon di dunia ini dijadikan alat tulisnya. Itu pun tidak bisa untuk menggambarkan kebaikan dan memahami karya Allah sepenuhnya. Enggak bisa.
Nah saudara, Paulus menekankan di dalam bagian ini untuk mengingatkan kita. Itulah diri kita sebagai milik kepunyaan Allah. Dan memahami kita sebagai kepunyaan Allah itu seharusnya menentukan siapa diri kita. Menentukan perilaku kita. Bahwa kita milik Tuhan. Nah status ini mempengaruhi pola pikir kita. Dengan status kita sebagai umat pilihan Tuhan itu mempengaruhi cara pikir kita. Tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu pasti bersyukur. Dan mungkin kedua kita juga gak usah terlalu minder dengan keadaan di sekeliling kita. Karena kita ini unik. Gak ada duanya. Saya yakin kita seringkali gagal memahami cara pikir kita melihat diri kita sendiri. Dengan satu kalimat-kalimat yang negatif yang seringkali kita ungkapkan, khususnya misalnya di dalam pelayanan. Ayo kita melayani Tuhan. Enggak siapa saya ini, enggak iso. Orang lain aja. Orang lain aja Pak. Saya ini apa sih? Kayak gitu ya. Wes saya tak jadi pendoa aja. Di balik layar Pak. Saking gak kelihatannya di sana. Nah kita seringkali begitu. Lupa kalau Tuhan juga menitipkan talenta kita walaupun cuma satu. Kita juga tidak menghargai diri kita sehingga kita seringkali minder ketika bersosialisasi dengan saudara seiman kita. Ada kelompok-kelompok tertentu yang sulit untuk didekati. Karena apa? Karena melihat status ekonomi, status pendidikan, lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita merasa diri kita ini tidak berarti. Padahal keunikan kita belum tentu dimiliki oleh orang lain. Seperti itu ya. Jadi kita pemahaman ini mempengaruhi status kita dalam menilai diri kita. Tetapi juga pemahaman ini membuat kita seharusnya menyadari dan membentuk perilaku kita untuk menghargai hidup orang lain. Jadi bukan diri kita sendiri. Berkaitan dengan orang lain kita perlu menghargai dan tidak memperlakukan orang itu sembarangan. Nah ini juga seringkali kita gagal melakukannya. Kenapa? Karena kita seringkali juga membentuk komunitas yang sangat eksklusif di dalam diri kita. Sehingga sulit untuk diterobos. Sulit untuk dimasukin. Pemahaman ini perlu kita mengerti ya. Kenapa kita tidak membuka diri menghargai mereka? Saya teringat ya 4 tahun yang lalu ya di tempat ini ketika tim misi melakukan pelayanan karena mencanangkan sebuah program yang cukup baik menurut saya, tetapi itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Ya, pelayanan ke gereja, ke penjara, waduh luar biasa ini. Nah, kita hadir di sana setiap minggu, ya, waktu itu Bujin kayak gitu ya, dengan setia dengan beberapa tim membagikan firman Tuhan. Dan uniknya ada yang tersentuh. Nah waktu tersentuh mereka mencoba untuk mencari tempat ibadah. Dan mereka memilih tempat ini. Karena yang menyentuh waktu itu di dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pas di tempat ini. Nah apa yang terjadi ya? Enggak bertahan lama. Kenapa?
Ya tidak ada yang dekat. Nah, alergi. Dan hari ini memang sudah tidak ada. Nah saudara, kadang-kadang kita lupa untuk bagaimana membentuk perilaku kita menghargai orang lain. Ya. Komunitas kita hari ini godly family yang beragam latar belakang, pendidikan, status ekonomi, karakter. Seperti itu ya. Tetapi apakah kita menghargai mereka sebagai buatan Allah yang unik itu? Saudara, ini menentukan kita untuk melakukan pekerjaan baik, berbuat baik untuk mereka. Nah kedua, kita diingatkan kenapa kita berbuat baik. Di dalam ayat selanjutnya di sana dikatakan bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau penekanan yang pertama itu berbicara ya kepada kita gitu ya, tentang kepemilikan. Tetapi di dalam ayat yang ke-10b ini itu memberikan penekanan mengenai sarana atau caranya bagaimana ya, supaya kita bisa berbuat baik. Nah, ternyata di sana dikatakan bahwa engkau dan saya diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah ide yang diangkat oleh Paulus mengenai penciptaan, dan itu sudah diulas ya di dalam bagian yang pertama tadi, ayat yang dari pasal pertama ayat yang keempat. Ya. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan ini merupakan ungkapan yang muncul berulang-ulang di dalam surat Efesus, surat Paulus. Ya. Nah, di dalam konteks surat Efesus ini, pemahaman tentang di dalam Kristus itu berkaitan dengan apa? Fellowship. Berkaitan dengan relasi kita dengan saudara seiman. Ya. Di dalam ayat 5 dan 6 itu dengan jelas sekali dikatakan ya, yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya. Diangkatkan di sana ya. Dan di dalam Kristus ia membangkitkan kita kembali dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Ada satu relasi, ada satu persekutuan, ada satu kebersamaan yang sangat jelas sekali dengan kata kunci di dalam Kristus. Saudara, ini satu hal yang indah ya, bahwa kehidupan kita untuk bisa berbuat baik, kita tentunya harus mengalami ciptaan baru. Harus mengalami ciptaan baru. Dan ciptaan baru itu terjadi ketika apa? Ketika kita berrelasi, bersekutu bersama dengan saudara seiman. Supaya apa? Supaya manusia lama kita itu semakin hari semakin terkikis. Enggak langsung habis kayak gitu ya, itu sulit, hal yang mustahil. Terkikis sedikit demi sedikit, dan di sana kita dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Memang orang-orang Israel itu punya satu relasi yang kurang baik dengan orang-orang khususnya non-Israel. Ada tembok pemisah, khususnya di dalam perseteruan etnis ya. Kamu ini siapa? Kami kan umat pilihan Tuhan. Kamu bukan. Nah seperti itu. Nah itu mesti perlu duduk bersama di dalam kebersamaan dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kebenaran Tuhan itu berbicara. Dan juga kepada setiap kita tentunya. Saudara, di dalam Kristus ini merupakan satu sarana yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena di dalam Kristus ini merupakan cara satu-satunya Allah menghadirkan Kristus dalam diri kita.
supaya kita berrelasi dengan anaknya. Saudara, sarana ini merujuk kepada kebersamaan kita dengan Kristus sekali lagi. Karena itu jangan meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan tentunya. Jangan meninggalkan kebiasaan kita. Sebagaimana firman Tuhan yang lain. Jangan kita jemu-jemu bersekutu dengan saudara seiman. Sangat aneh jikalau seseorang mengatakan buatan Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Tetapi enggak mau bersekutu dengan Allah. Ini kontras, saudara. Kontras. Nah, biarlah poin yang kedua ini mengingatkan kita kembali bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus itu. Nah, poin yang terakhir itu kita diingatkan ya, dalam 10C itu ya, bahwa kita ini diselamatkan untuk melakukan sebuah perbuatan baik. Kita diselamatkan untuk melakukan sebuah perbuatan baik. Jangan lupa ya, perbuatan baik itu diletakkan setelah kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ini konsep kekristenan ya. Jadi kita bisa berbuat baik kalau kita sudah diciptakan di dalam Kristus. Nah, ini konsepnya. Artinya bahwa perbuatan baik itu tidak mendahului keselamatan. Jadi berbuat baik itu tidak bisa menyelamatkan. Dan itu sudah dicatat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ketika kita diselamatkan itu kita diingatkan semua karena anugerah Allah oleh iman, bukan hasil usaha kita. Jadi kita bisa berbuat baik itu karena apa? Karena keselamatan itu telah diberikan kepada kita terlebih dahulu. Jangan dibalik ya. Jangan punya pemikiran, wis tidak usah gereja-gerejaan. Kenapa? Toh bisa berbuat baik. Yang penting enggak melakukan kejahatan, yang penting tidak merugikan orang. Saudara, kita enggak bisa melakukan itu. Kita butuh keselamatan terlebih dahulu, diciptakan dalam Kristus Yesus, dan ini merupakan anugerah Allah. Bukan berarti bahwa anugerah Allah itu kita abaikan, ya, kita abaikan. Nah, saudara, setelah kita mengalami anugerah itu, maka kita dituntut untuk berbuat baik sebagai wujud syukur kita. Dan kembali kepada rel, jalurnya, kepada tujuan dan maksud Allah mula-mula. Untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Saudara, konsep ini ditekankan Paulus dengan begitu luar biasa. Karena Paulus menyadari ketika kita tidak diselamatkan, mustahil berbuat baik. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-1, 2, dan 3 seperti itu ya, di dalam pasal yang kedua ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Saudara, kita ini terikat dengan dosa ya. Sehingga bagaimana mungkin orang yang berdosa itu melakukan pekerjaan yang baik? Mustahil. Dan ditambahkan lagi di dalam ayat 2, kamu hidup di dalamnya dan mengikuti jalan dunia ini karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Dan ayat yang ketiga dikatakan, nah kita semua dulunya terhitung hidup di dalam hawa nafsu daging, keinginan menuruti kedagingan dan pikiran jahat kita. Saudara, itu yang terjadi ketika dosa menguasai kita. Tidak bisa tanpa dilahirkan baru, mengalami karya keselamatan, engkau dan saya berbuat baik. Itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Saudara melakukan perbuatan baik, pasti tentunya
didorong oleh karya keselamatan yang saudara miliki. Saudara, keselamatan bukan hanya sekedar menjadi alasan buat kita untuk yang penting saya nanti masuk surga. Kan sudah diselamatkan, udah selesai. Tidak. Ternyata keselamatan itu dikerjakan oleh Allah dengan tujuan bukan saudara masuk surga, bukan. Masuk surga itu pasti. Ketika kita diselamatkan masuk surga itu pasti. Jaminan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus pasti. Tidak bisa beranjak. Tetapi tujuannya diselamatkan bukan itu. Mengalami karya keselamatan. Tetapi berbuat baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, apakah kita menyadari tujuan awal ini? Saudara, seringkali kita melupakannya, bukan? Yang penting saya udah percaya, mengalami kelahiran baru, diselamatkan. Yang penting saya sudah datang beribadah, memberikan tanggung jawab saya, persembahan untuk Tuhan. Dan syukur-syukur ada yang melayani. Tetapi kita lupa bahwa kita perlu melakukan pekerjaan baik setelah diselamatkan itu. Nah, kalimat yang terakhir indah itu, dikatakan bahwa ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup di sana diterjemahkan dengan berjalan. Berjalan di dalamnya. Sehingga Tuhan tidak menginginkan kita ini pasif. Tidak menginginkan kita statis berhenti sebagai orang Kristen saja. Kristen KTP seperti itu. Tetapi Kristen yang dinamis, yang aktif. Yang berjalan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan segala pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Saudara, ini akan mendorong kita untuk melihat sekali lagi. Orang di sekeliling kanan kiri kita. Yang membutuhkan kasih kita. Nah, bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita? Allah merencanakan ini sejak kekekalan. Apakah kita kembali kabur mengerti maksud dan tujuan Allah? Saya yakin setiap kita sudah lahir baru. Terlebih lagi ketika saudara dan saya nantinya duduk semeja bersama dengan Tuhan. Mengambil roti dan cawan anggur. Yang membuktikan bahwa di dalam diri saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudara miliknya. Udah dijamin pasti masuk surga. Tetapi apakah saudara melakukan maksud dan tujuan Allah? Melakukan perbuatan baik. Saudara, biarlah gereja ini yang mendengungkan slogan Godly Family itu. Keluarga Allah yang saleh itu bisa terlihat di sekeliling kanan kiri kita. Saya tidak ingin mendengar berita-berita yang miring tentang gereja ini. Saya tidak ingin mendengar lagi kalimat-kalimat yang negatif. Ketika ada orang mengatakan ngapain sih mesti ke gereja, toh orang-orangnya juga seperti itu. Gak jadi teladan. Jangan-jangan di dalam pekerjaan kita kalah jujur dengan dunia ini. Jangan-jangan sebagai orang Kristen kita kalah sabar dengan orang-orang di sekeliling kanan kiri kita yang percaya agama lain. Jangan-jangan kita ini kurang ini dan itu dibandingkan dengan orang-orang di sekeliling kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, mari melalui surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 ini kita diingatkan. Karena engkau dan saya adalah milik Allah. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, sebagai pertanyaan refleksi bagi kita untuk kita bawa pulang. Ya. Kembali mari kita ingat di dalam diri kita. Apakah kita menyadari sih kita ini buatan Allah yang unik? Apakah kita menyadari bagian itu? Dan kalau kita bisa menjawab itu dengan tepat ya,
Maka saya yakin poin yang kedua ini juga kita bisa lakuin. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Allah itu dalam hidup kita? Tentunya saudara akan berusaha untuk menghargai diri saudara, menghargai orang lain, dan juga menikmati persekutuan dengan Tuhan. Serta tidak jemu-jemu untuk berbuat baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca, kami renungkan pada pagi ini. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, memeteraikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Engkau sudah memilih kami sejak kekekalan. Bahkan Engkau mengingatkan kami akan tujuan Engkau menciptakan kami dan menempatkan kami di tengah generasi ini. Di tengah dunia yang rusak, yang jahat, yang penuh dengan ketidakbaikan. Engkau menginginkan kami hadir di sana untuk menyatakan kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berikan pertumbuhan iman kepada mereka, supaya mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan terus-menerus melakukannya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, kita kembali memperbaharui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu, menaikkan pergumulan doa-doa kami. Tuhan, kami rindu sebagai umat pilihan-Mu di tengah zaman ini. Kehadiran kami sungguh boleh menjadi berkat, sehingga kami boleh mengerti maksud dan tujuan Allah menciptakan dan menghadirkan kami di tengah generasi ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menghargai akan komunitas yang kami miliki, komunitas di dalam Kristus yang merindukan kebersamaan, persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kami semakin hari boleh semakin mengenal pribadi Tuhan di dalam diri kami. Ketika kami mengenal Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, kami boleh menyatakan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Ketika kami mengenal Allah sebagai Allah yang adil, kami juga boleh menghadirkan keadilan di tengah lingkungan di mana kami berada. Ketika kami boleh mengenal Allah sebagai Allah yang maha benar, kami juga dituntut untuk melakukan kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Agar kami boleh meneruskan kembali sifat karakter daripada pribadi Yesus di dalam diri kami sebagai Kristus kecil. Berkati setiap kami ya Tuhan yang sering kali lemah,
yang seringkali tidak berdaya dan mudah sekali jatuh dalam dosa. Kami bersyukur karena Tuhan memilih kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk diri kami sebagai warga negara di Indonesia ini yang begitu bebas untuk memeluk sebuah keyakinan tanpa rasa khawatir. Meskipun kami melihat ya Tuhan di beberapa daerah tertentu ada pembatasan, ada intimidasi terhadap iman kepercayaan umat-Mu. Tuhan, biarlah melalui pemerintah negeri ini yang berdiri di dalam asas Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan akan toleransi daripada umat, kebebasan umat beragama itu, menegakkan keadilan, karena pemerintah adalah wakil daripada Engkau yang ada di dunia ini. Tuhan, kami percaya sekalipun pemerintah negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak percaya, tetapi semuanya ada dalam kendali dan kedaulatan-Mu yang mengatur dan mengizinkannya. Berkati ya Tuhan, supaya mereka boleh berhikmat di dalam memberikan kesejahteraan bagi setiap warga, khususnya di dalam keyakinan iman yang dimilikinya. Kami menyerahkan kota kami Surabaya. Kami menyerahkan juga untuk pemimpin wali kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Tuhan berikan hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti firman Tuhan yang boleh kita dengar barusan dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena setiap kita buatan Allah, marilah kita melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Allah itu dengan penuh tanggung jawab. Dan memberi kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan, menjadi rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara,
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, kita boleh bangkit berdiri kembali bersama. Kita mau katakan dengan iman kita, dengan penuh keyakinan, Kau Tuhan yang selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau menolongku, Tuhan, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan Allah kami, Sang Sumber hidup kami, pada pagi hari ini kami mau berterima kasih untuk segala berkat penyertaan yang Kau berikan pada kami. Sehingga hari ini kami masih boleh bisa hadir bersama-sama dengan rekan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih juga untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Kira Bapak Kau sini akan memberkati setiap persembahan kami ini. Kau sini akan menguduskan sehingga persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini dan untuk sesama kami. Ajarlah Bapa untuk kami boleh selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Ajarlah kami juga untuk kami memberikan tubuh kami sebagai persembahan kami yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Ajarlah kami juga untuk selalu bersyukur dengan apapun kondisi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dengan mengingat sesungguhnya bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah yang sangat unik dan sempurna. Karena itu peliharalah persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dan lakukan segala perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. Karena untuk itulah engkau dan saya diciptakan. Saat ini pulanglah dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Godly Family. Shalom. Nah, kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita di dalam sebuah persekutuan yang indah. Karena itu saya harap setiap kita boleh menjadi tanah yang subur dalam menerima kebenaran firman-Nya. Saudara, saya rindu setiap kita kembali mengumandangkan visi gereja di mana kita berada ini. Satu visi yang boleh mendorong kita untuk menghidupinya dan bergerak bersama-sama. Dan saya rindu setiap kita senantiasa mengingatnya. Masih ingat? Halo, masih ingat? Nah, kalau masih mari kita bersama-sama ya. Pelan-pelan. Jangan balapan. Ya. Oke, saya ingin mendengar dari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan satu tekad untuk membawa gereja ini kepada satu visi yang sama. 1, 2, 3. Wah, ini 1 orang atau 100 orang? Banyak begini, saya enggak dengar. Nah, oke, saya bantu deh ya. Bersama-sama ya, pelan-pelan ya. Oke ya, 1, 2, 3. Gereja yang bersama bertumbuh serupa Kristus. Titik. Kayak gitu ya. Gereja yang bersama bertumbuh serupa Kristus. Dan untuk merealisasikan visi ini, saudara mesti perlu mengejar misinya. Bagaimana saudara menuntut diri percaya Yesus Kristus. Saudara juga menuntut diri meneladani Kristus. Dan yang ketiga, saudara juga bersama menuntut diri melakukan misi Kristus. Kiranya visi misi ini menggerakkan kita mengembangkan gereja ini. Amin. Saudara, ada satu pengumuman yang ada 2 yang ingin saya sampaikan. Pertama, di dalam masa Prapaskah ini sekali lagi sejak Rabu Abu yang lalu sampai nanti pada tanggal 7 April pada kebaktian Jumat Agung, kita memasuki masa mengenang karya Kristus di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Dan di sana gereja juga menghimbau setiap kita untuk bisa berpuasa. Ya. Puasanya ini bisa saudara atur sendiri deh. Mau puasa 1 harian penuh, it's okay, enggak masalah. Puasa setengah hari juga tidak apa-apa. Ya. Yang penting esensi puasanya itu ditangkap. Ya. Esensi puasa itu apa? Mengekang hal-hal yang menjadi keinginan kita
itu esensinya. Ya. Jadi jangan puasa yang aneh-aneh. Ya. Kalau saya gitu ya, misalnya saya akan berpuasa untuk tidak makan wagyu. Loh, memang nggak pernah makan. Gimana mau puasa? Seumur hidup juga nggak apa-apa. Ya. Tapi coba kalau saya nggak makan babat, wah itu tantangan besar. Kenapa? Karena itu begitu ada, itu kepingin. Nah mungkin Bapak Ibu punya kerinduan untuk berpuasa dengan hal yang lain. Contohnya gadget aja deh. Ya. Kayaknya hidup ini tanpa gadget serasa runtuh. Ya. Bangun tidur yang dicari bukan pasangan, bukan Tuhan, tapi gadgetnya gitu ya. Langsung scroll, pengumumannya apa gitu ya, penting nggak? Apalagi ada bisnis. Mungkin ini tantangan terbesar di tengah zaman ini. Puasa itu nggak masalah, nggak usah lama-lama deh. Tuhan aku akan matikan gadget itu. Nah, atau gimana deh ceritanya? Setengah hari, oke. Itu bagaimana kita bisa menahan diri kita. Itu yang pertama. Lakukan puasa sebagaimana yang dicanangkan oleh gereja ini. Karena itu akan membentuk karakter kita untuk mengasihi Tuhan. Kedua, mungkin ketika meninggalkan tempat ini Bapak Ibu bisa mampir sejenak di booth yang disediakan di depan. Karena teman-teman kita akan melakukan pendataan ulang. Mau mengupdate data Bapak Ibu. Bukan mendata dari tidak ada menjadi ada. Enggak, mendata ulang. Mungkin Bapak Ibu tinggal di daerah tertentu. Misalnya dulu di Petemon, sekarang diberkati tinggal di Citraland. Tapi datanya masih di Petemon. Jadi kalau besok ke Petemon, bukan di Citraland. Nah ini kita mau data. Juga mendata nomor telepon yang baru. Karena setiap orang punya nomor telepon ya, seringkali ganti-ganti. Itu akan didata. Didata kelahiran Bapak Ibu sekalian, diupdate. Dan itu akan menjadi aset secara administrasi gereja kita. Kiranya Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat berhari Minggu.